Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah, pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu jantung rematik bersama dengan Dokter Sony dan juga Dokter Putri Santri. Baik dokter, tadi kita masih dengan pembahasan awal tadi ya. Iya. Kita lanjutkan lagi nih dok ke materi. Yep. Oke, ini udah ya. Kita next slide aja. Oke. Ini secara kasus ada diperkirakan rata-rata 55 kasus dengan demam rematik akut dan penyakit jantung rematik, dan prevalensinya itu di Indonesia 0,3 sampai 0,8%. Dan yang paling sering itu di usia 5 sampai 15 tahun ya. Ini terkait dengan banyaknya kasus tonsilfaringitis atau infeksi pada saluran pernafasan akut yang terjadi pada anak-anak, biasanya dari anak usia sekolah. Minggu lalu kita bahas tentang tonsilitis, tentang faringitis artinya peradangan di bagian atas saluran pernafasan atas, dan itu memang banyak terjadi pada usia sekolah. Nah, untuk faktor risikonya bisa dilihat ya di gambar ini ada 4. Yang pertama, having repeated strep infection. Jadi infeksi streptococcus yang berulang ya, berulang di radang tenggorokan. Misalnya nyeri tenggorokan, terus tenggorokannya gatal, nyeri menelan, tapi itu terus berulang, diobatin berulang lagi. Berarti ada yang salah tuh dengan, bisa jadi dengan personal hygiene, bisa jadi dengan kepatuhan minum obat begitu. Jadi ketika sudah ada gejala sakit tenggorokan, silakan langsung berobat ke dokter untuk mendapatkan terapi yang terbaik, terapi yang paling pas untuk mencegah infeksi ini berlanjut sampai ke penyakit jantung rematik ini. Terus ada ini ya, scarlet fever, demam scarlet yang merupakan demam atau penyakit yang disebabkan karena bakterinya itu masuk ke dalam kategori Streptococcus beta hemolyticus tadi. Ya, jadi masih sama penyebabnya. Ini skip antibiotik, jadi antibiotiknya nggak diminum atau tidak tuntas minum antibiotiknya. Biasanya orang ketika diresepin obat, sesudah gejalanya tidak timbul lagi, obatnya udah selesai. Berhenti minum obat gitu ya. Atau mungkin berinisiatif untuk membeli sendiri tanpa dosis yang tepat ya. Tanpa dosis yang tepat, tanpa aturan minum yang tepat, akhirnya malah jadi salah penggunaan dari antibiotik tersebut sehingga infeksinya itu tidak tertangani dengan baik. Akhirnya bisa lanjut ke komplikasi penyakit jantung rematik. Dan ini yang paling penting ya, yang terakhir, ada yang namanya hand hygiene atau kebiasaan untuk mencuci tangan. Itu sudah harus kita terapkan sehari-hari walaupun udah nggak COVID lagi, walaupun kita udah nggak lagi ada virus COVID gitu ya, tetap harus personal hygiene. Kenapa? Karena infeksi saluran pernafasan akut itu kan menular ya. Menular dalam artian misal ada orang A batuk nih misal, terus dia tutup mulutnya pakai tangan misal ya. Terus dia tutup pakai tangan, ketemu sama orang B, salaman mungkin ya. Orang B ternyata ngobrol-ngobrol sesudah salaman tadi langsung makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Jadi ada droplet ataupun cairan yang dari batuknya tadi itu kan ada infeksi itu di situ. Misalnya ada bakterinya, nularlah ke orang B, itu bisa menyebabkan gangguan yang sama. Begitu. Jadi memang kita tidak pernah tahu orang tuh ada penyakit apa, tapi kita tahu cara untuk mengontrol diri kita sendiri. Personal hygiene-nya harus bagus ya. Jadi penyakit ini sebenarnya balik-balik lagi juga tentang kebersihan ya dok ya? Benar sekali, tentang personal hygiene. Ini kaitan demam rematik dengan penyakit jantung rematik ini. Perlu digarisbawahi bahwa gejala demam rematik biasanya 14-28 hari setelah infeksi, demam rematiknya aja ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba infeksi saluran pernafasan atas terus minggu depannya langsung jantung rematik, itu enggak. Dia bertahap. Jadi jangan disepelekan begitu maksudnya, yang harus ditekankan. Terus juga nanti untuk berkomplikasi pada jantung biasanya dia berbulan sampai tahun. Bahkan orang yang sudah terdiagnosis dengan demam rematik
biasanya kalau dokternya tuh khawatir supaya mencegah untuk tidak terjadi komplikasi penyakit jantung rematik ini, pasiennya akan diberikan semacam antibiotik profilaksis untuk mencegah komplikasi lanjutan, dan itu bisa bertahun-tahun gitu. Jadi jangan sampai ini tuh terkena. Jadi kita ambil materi ini untuk sebenarnya menegaskan bahwa dari awal kalau ada infeksi, tanda-tanda infeksi di saluran pernafasan atas itu harus hati-hati, jangan diremehkan ya. Ini bentukan dari katup jantung yang tadi dijelaskan. Sebenarnya normalnya kayak gitu ya, terbuka ataupun tertutupnya sempurna. Tapi kalau ada penyempitan, tuh lihat, jadi diameternya yang mungkin normalnya segini misalnya, ketika ada penyempitan ataupun hambatan di situ, akhirnya diameternya jadi kecil, jadi peredaran darahnya akhirnya terhambat. Yang tadi kita jelaskan di awal kan, begitu. Nah, ini ya, sedikit ya, bahwa ada istilah bahwa penyakit jantung rematik ini lick the joints, bite the heart, menjilat sendi tapi dia menggigit jantung. Artinya kan dia sangat jauh ya, sendi sama jantung. Tapi penyakit ini, infeksi Streptococcus beta hemolyticus ini bisa menyerang sampai kemana-mana, begitu. Istilahnya untuk menggambarkan betapa penyakit ini tuh bisa, bakteri ini tuh bisa kemana-mana, gitu. Jadi ini misalnya ya, ada bakteri Streptococcus tadi, Streptococcus beta hemolyticus. Normalnya kita punya antibodi ya, tubuh kita kan punya alat perang gitu kan, alat perang untuk memerangi zat-zat yang tidak berguna untuk tubuh kita ataupun zat-zat yang berbahaya. Salah satunya bakteri. Jadi nanti akan ada reaksi antara bakterinya, antigennya sama antibodi kita ya, bereaksi untuk bisa mengalahkan, tujuannya untuk mengalahkan bakterinya supaya kita nggak terkena penyakit begitu kan secara normal. Tapi suatu keadaan autoimun, keadaan demam rematik ataupun penyakit jantung rematik ini, antibodi kita tuh salah nih untuk mengenali. Biasanya dia harusnya mengalahkan antigen yang Streptococcus beta hemolyticus tadi, tapi dia malah menyerang jaringan di jantung, salah satunya ya, menyerang di jaringan jantung, akhirnya terjadi kerusakan pada dinding jantung. Simpelnya seperti itu. Kalau secara imunologinya jauh lebih ribet ya, tapi secara general atau umum seperti itu. Akhirnya jaringan jantungnya rusak, mengenai katup jantungnya rusak, akhirnya proses peredaran darahnya tadi jadi terhambat karena nanti ada kesalahan ketika menutup, dia tidak menutup sempurna, katupnya tadi ketika membuka dia tidak membuka sempurna, begitu. Jadi ada proses peradangan di katup jantungnya. Mungkin kita bisa balik sedikit ya balik sedikit ke yang pertama. Jadi penyakitnya ini ketika katupnya ini kan misalnya radang ya tadi ya, setelah proses peradangan tadi, darah harusnya ketika dari atrium kiri turun ke sini, katupnya harusnya membuka. Ketika darahnya sudah mengumpul di sini, harusnya pintunya tertutup dengan sempurna. Tapi biasanya pada kasus penyakit jantung rematik ini, katupnya tuh tidak bisa menutup dengan sempurna. Kita sebutnya regurgitasi ya, regurgitasi katup mitral, sehingga kalau dia tidak sempurna, akhirnya kan darahnya harusnya di sini semua bisa balik lagi dong ke atas, karena kan dia berhubungan tuh atrium kiri sama ventricle kiri. Balik lagi ke atas, balik lagi ke paru, karena ini tadi alurnya dari paru ya. Balik lagi ke paru, akhirnya bengkak atau edema interstisial di paru. Akhirnya apa? Parunya akhirnya bengkak ya. Bengkak akhirnya akan terjadi hipertensi, tekanan darah tinggi pada darah. Jadi darah itu kan dia harusnya balik dari sini ke seluruh tubuh. Tapi karena ada aliran balik tadi, karena tutupnya nih nggak sempurna gitu, karena tutupnya tuh harusnya udah nutup tapi masih ada celah, akhirnya darahnya balik lagi, akhirnya bisa terjadi gagal jantung. Baik dokter. Dokter nanti kita lanjutkan lagi ya dokter ya. Sekarang kita jeda sejenak ya dok ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.